Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BLT guru honorer 1,8 juta rupiah. Bagaimana menerimanya? Berikut 5 syarat penerima bantuan. Dikutip dari kompas.com, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan bantuan subsidi upah atau BSU bagi tenaga pendidik dan kependidikan non-PNS dengan total anggaran sebesar 3,6 triliun akan segera dicairkan. Hal tersebut disampaikan Nadiem dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin 16 November 2020. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Etifah Saifuddin, sangat mengapresiasi pencairan bantuan subsidi upah yang direncanakan menyasar kepada 2.034.732 orang yang terdiri dari 1,6 juta guru dan pendidik, 162.277 dosen, dan 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. Alhamdulillah, saya lega. Akhirnya bantuan bagi tenaga pendidik dan kependidikan dapat dikucurkan. Ini yang telah berkali-kali kami dorong, karena memang ini yang mendesak dibutuhkan di era pandemi ini, ujar Hetifah saat rapat kerja dengan Mendikbud, seperti dilansir dari laman DPR RI. Ia juga bersyukur bahwa bukan hanya guru dan dosen yang dapat menerima bantuan ini, melainkan juga tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kependidikan lainnya seperti guru PAUD dan sebagainya. Tentu kita tidak boleh lupakan mereka, karena mereka juga berkontribusi dalam dunia pendidikan. Di era pandemi ini, mereka juga membutuhkan bantuan, paparnya. Dia juga berharap bantuan ini dapat bermanfaat dan menjadi penyemangat memasuki tahun 2021, serta disalurkan tepat pada waktunya. Semoga ini bisa segera dikucurkan ke rekening masing-masing tanpa adanya hambatan birokrasi, karena sifatnya sangat mendesak. Pastikan adanya pendataan yang akurat, jangan sampai ada yang berhak namun terlewat. Demikian. Syarat dan cara cek penerimaan bantuan BLT menurut Nadiem dengan sasaran 2.034.732 orang, masing-masing guru atau tenaga pendidikan akan mendapatkan bantuan sebesar 1,8 juta rupiah yang akan diberikan satu kali. Total anggaran yang akan dikeluarkan adalah sekitar 3,6 triliun rupiah, kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI. Selanjutnya, Nadiem mengatakan syarat yang ditetapkan Kemendikbud sangatlah mudah, sehingga bantuan dapat diberikan secara cepat dan efisien. Adapun persyaratan BSU Kemendikbud antara lain adalah: yang pertama, merupakan warga negara Indonesia atau WNI. Yang kedua, berstatus bukan sebagai PNS. 3. Tidak menerima BSU dari Kementerian Ketenagakerjaan sampai 1 Oktober 2020. 4. Tidak menerima kartu prakerja sampai 1 Oktober 2020. 5. Berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Jika memenuhi persyaratan, guru bisa mengecek data penerima BSU dengan login di laman https info.gtk Kemendikbud.go.id. Guru honorer
dapat login dengan memasukkan email yang telah diverifikasi atau melakukan pengaturan ulang melalui dapodik sekolah masing-masing bila terjadi kesalahan data. Kepada Bapak Ibu Guru, silakan cek data masing-masing, dapatkan bantuan BSU. Dikutip dari kompas.com, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan bantuan subsidi upah atau BSU bagi tenaga pendidik dan kependidikan non-PNS dengan total anggaran sebesar 3,6 triliun akan segera dicairkan. Hal tersebut disampaikan Nadiem dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin 16 November 2020. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Saifuddin, sangat mengapresiasi pencairan bantuan subsidi upah yang direncanakan menyasar kepada 2.034.732 orang yang terdiri dari 1,6 juta guru dan pendidik, 162.277 dosen, dan 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. Alhamdulillah, saya lega. Akhirnya bantuan bagi tenaga pendidik dan kependidikan dapat dikucurkan. Ini yang telah berkali-kali kami dorong, karena memang ini yang mendesak dibutuhkan di era pandemi ini, ujar Hetifah saat rapat kerja dengan Mendikbud, seperti dilansir dari laman DPR RI. Ia juga bersyukur bahwa bukan hanya guru dan dosen yang dapat menerima bantuan ini, melainkan juga tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kependidikan lainnya seperti guru PAUD dan sebagainya. Tentu kita tidak boleh lupakan mereka, karena mereka juga berkontribusi dalam dunia pendidikan. Di era pandemi ini, mereka juga membutuhkan bantuan paparnya. Dia juga berharap bantuan ini dapat bermanfaat dan menjadi penyemangat memasuki tahun 2021, serta disalurkan tepat pada waktunya. Semoga ini bisa segera dikucurkan ke rekening masing-masing tanpa adanya hambatan birokrasi, karena sifatnya sangat mendesak. Pastikan adanya pendataan yang akurat, jangan sampai ada yang berhak namun terlewat. Demikian. Syarat dan cara cek penerimaan bantuan BLT menurut Nadiem dengan sasaran 2.034.732 orang, masing-masing guru atau tenaga pendidikan akan mendapatkan bantuan sebesar 1,8 juta rupiah yang akan diberikan satu kali. Total anggaran yang akan dikeluarkan adalah sekitar 3,6 triliun rupiah, kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI. Selanjutnya, Nadiem mengatakan syarat yang ditetapkan Kemendikbud sangatlah mudah, sehingga bantuan dapat diberikan secara cepat dan efisien. Adapun persyaratan BSU Kemendikbud antara lain adalah: yang pertama, merupakan warga negara Indonesia atau WNI. Yang kedua, berstatus bukan sebagai PNS. 3. Tidak menerima BSU dari Kementerian Ketenagakerjaan sampai 1 Oktober 2020. 4. Tidak menerima kartu prakerja sampai 1 Oktober 2020. 5. Berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Jika memenuhi persyaratan, guru bisa mengecek data penerima BSU dengan login di laman https://info.gtk Kemendikbud.go.id.
Guru honorer dapat login dengan memasukkan email yang telah diverifikasi atau melakukan pengaturan ulang melalui dapodik sekolah masing-masing bila terjadi kesalahan data. Kepada Bapak Ibu guru, silakan cek data masing-masing, dapatkan bantuan BSU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.